Afriska, Awan, Syahrial, Agun, dan Zainal tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kedatangan mereka langsung disambut keluarga serta pengajar dan orang tua murid Jakarta International School. Hari ini merupakan sidang vonis kelima orang yang sebelumnya bekerja sebagai petugas pembersih di JIS itu. Sidang pertama digelar untuk Afriska. Hakim menjatuhkan vonis 7 tahun penjara untuknya. Ia dinilai terbukti bersalah bekerja sama dengan keempat rekannya untuk mencabuli salah satu murid JIS yang berusia 6 tahun. Menurut hakim, kejahatan itu dilakukan berkali-kali sepanjang Januari hingga Maret 2014. Empat rekan Afriska, yakni Awan, Syahrial, Agun, dan Zainal, masing-masing mendapat vonis 8 tahun penjara. Kelima terpidana juga diwajibkan membayar denda sebesar 100 juta rupiah subsidiar kurungan 3 bulan penjara. Hukuman terhadap mereka lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut penjara 10 tahun. Kelima terpidana menyatakan banding terhadap vonis hakim. Melalui kuasa hukumnya mereka mengaku tidak bersalah dan menilai hakim mengesampingkan sejumlah fakta dan bukti. Dari Jakarta, Reza Ramadansyah, Muhammad Rafi, TV One, mengabarkan. Baik, selamat malam. Sudah ada Mas Patra M. Zain selaku pengacara dari 5 terpidana ya? Dua terpidana saja, berarti hanya Virgiawan dan Agun Iskandar. Agun Iskandar, ya. Baik. Nah itu tadi sudah jatuh vonisnya. Apakah Anda cukup puas dengan hasil? Jadi tadi itu di depan persidangan terdakwa langsung meminta bahwa tidak menolak putusan dan kita mengajukan upaya hukum banding. Nah di banding ini kita minta ya pengadilan tinggi itu memeriksa ulang, mengadili ulang. Apa artinya mengadili ulang? Jadi diperiksa lagi saksi-saksi, ahli dan semua alat bukti di pengadilan tinggi. Ya, dan itu tidak dilarang oleh hukum acara kita. Karena kami menganggap di pengadilan tingkat pertama ini saksi-saksi maupun ahli yang kami ajukan itu tidak dipertimbangkan keterangannya, begitu. Misalnya. Contohnya begini, ya, bahwa yang dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim diantaranya adalah keterangan saksi Kak Seto Mulyadi. Tetapi yang diambil hanya keterangan Kak Seto yang menyangkut bahwa kelihatannya anak ini memang ada trauma. Tetapi jangan lupa di persidangan itu Kak Seto juga sempat menyampaikan bahwa kalau memang sodomi itu terjadi berulang kali, tidak akan mungkin si anak itu mau ke tempat di mana anak itu dilakukan sodomi. Ini kan harus dipertanyakan, ya. Kenapa? Itu satu keterangan, ya. Contoh lain juga bahwa ada keterangan ahli yang menyampaikan bahwa dari hasil medis itu tidak terbukti bahwa si anak ini mengidap herpes. Maaf, medis dari? Jadi medis itu ada 3 kan pemeriksaan anak ini. Yang pertama dari SOS Medika. Pemeriksaan fisik dari SOS Medika, pemeriksaan fisik, ya, ketika diperiksa 2 hari setelah anak ini disodomi, pemeriksaan fisiknya anusnya normal. Setelah itu pemeriksaan RSCM. Sama, Dr. Oktavinda yang memeriksa menyatakan bahwa anus anak ini normal. Yang ketiga, pemeriksaan di Rumah Sakit Pondok Indah menyatakan juga pemeriksaan fisiknya normal. Saya bisa jelaskan. Ini kan jelas ini visumnya, ya. Visumnya Mbak Balkis. Boleh dibacakan ya? Hasil visumnya jelas bahwa tidak ditemukan luka-luka pada lubang pelepas. Makanya kami pertanyakan, kalau begitu ceritanya, ya, bagaimana kita bisa jelaskan, ya, bagaimana kita bisa jelaskan dengan akal sehat? Ada anak 5 tahun disodomi sejak Januari sampai 17 Maret, 13 kali peristiwa oleh 5 orang dewasa, tidak diketahui oleh guru, ibunya bahkan di rumah, neninya, asisten rumah tangga dan seterusnya.
kita pertanyakan lagi, bagaimana mungkin di sekolah internasional ya ada 5 orang itu di tempat kejadian yang sama, di toilet yang sama, ya. Contoh saya kasih contoh. Anak ini disodomi kira-kira jam 10 oleh 3 orang dewasa, ya. Itu lebih dari 15 menit. Lalu dia masuk lagi ke kelas tanpa orang tahu bahwa dia habis disodomi. Belajar seperti biasa, besoknya masuk lagi, ya, beraktivitas seperti biasa, berenang, main prosotan, sampai 13 kali peristiwa. Apa yang saya mau katakan, bahwa kalau itu bisa kita perdebatkan, kita sudah dengar vonisnya, ya. Tapi yang saya mau juga sampaikan, fakta yang tidak usah kita buktikan lagi, ya, bahwa ada yang namanya, kan saksi ini terdakwanya menyatakan bahwa kami disiksa, tapi saksi verbal lisan, ya, polisi bilang kami nggak pernah kok nyiksa. Kalau itu kan berarti ada 2 keterangan yang bertolak belakang. Tapi fakta yang sudah nggak perlu dibuktikan dalam penahanan begitu. Ya, waktu proses penyidikan. Karena dalam pertimbangan majelis itu antara lain menyatakan bahwa ada keterangan para terdakwa ini, baik selaku saksi maupun selaku terdakwa, yang mengakui kejadian itu. Bayangkan ceritanya begini jadinya. Kalau kita punya asumsi bahwa penjahat itu nggak mungkin ngaku, ini bertolak belakang ceritanya. Ditahan sampai situ, saya juga ingin menghubungi Pak OJK lagi selaku pengacara dari pihak keluarga korban, tapi belum terhubung sampai saat ini. Saya mau ke Mbak Erlinda dulu sekaligus Sekretaris KPAI yang mengikuti dari awal dan mendengarkan langsung, berkomunikasi langsung dengan para korban. Tapi saya koreksi dulu ya. Ibu ini tidak setiap persidangan hadir, ya. Satu. Yang kedua, ibu ini, ya, saya tidak tahu apakah dia menyimak seluruh proses rekap persidangan, ya. Jadi saya mau jelaskan juga itu. Ini kita bisa klarifikasi langsung karena Mbak Erlinda ada di sini dan ada Pak OJK lagi juga pasti yang berkomunikasi dengan Mbak Erlinda. Mbak Erlinda bisa dijelaskan jalan persidangan sampai vonis hari ini? Jadi di sini harus kita jelaskan bahwa saya adalah komisioner dan sekaligus sekretaris dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan kita mengetahui bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen. Artinya apa? Tidak bisa diintervensi maupun mengintervensi siapapun. Kita harus jelas dulu di sini. Dan salah satu tupoksi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah pengawasan, pemantauan, evaluasi, menerima pengaduan, dan beberapa yang lainnya. Jadi posisi kami di sini, saya bersama komisioner lain, karena kami juga ada 8 komisioner yang lainnya, kami hanyalah sebagai pengawas dan pemantau secara aktif maupun pasif. Bagaimana pada saat kami menerima pengaduan dari korban, diduga waktu itu adalah Jakarta International School, korban mendapatkan kekerasan seksual, seperti itu, dugaannya kan seperti itu. Kita terima laporan dan ternyata mereka juga sudah lapor ke pihak kepolisian, dan kami hanya melihat bagaimana proses dari penyidikan yang sudah dilakukan oleh aparat. Mengawasinya sampai selesai gitu ya? Betul, jadi di sini kami mengawasi dan tidak ada intervensi apapun. Dan sekali lagi saya katakan bahwa apa yang dikatakan tadi sama Mas Patra, ya itu berbeda dengan apa yang sebagai tugas kami. Gitu. Nah, sekarang sampai ke pengadilan, mendengarkan hasil vonis dari kelima tersangka, KPAI bagaimana responnya? Cukup puas dengan hasilnya? Di sini bukan perasaan puas atau tidak, yang pasti kita mengetahui bahwa proses penegakan hukum di Indonesia ternyata alhamdulillah sesuai dengan penegakan hukum yang ada. Mengapa? Karena kami tidak hanya sendiri di sini. Kami di sini ada bersama yang mengawasi jalannya persidangan, ada Komisi Yudisial, ditambah lagi juga belakangan ada Komnas HAM, ya kan, dan ditambah yang lain. Kompolnas pun juga sudah didatangin juga kan oleh pihak CIS, jadi semua mengawasi. Dan hari ini sejarah telah diukir bahwa sesuai dengan fakta hukum yang ada di persidangan, dan menurut kelima majelis itu kita yakinkan bahwa hakim telah menjalankan tugasnya dan tidak ada intervensi oleh siapapun. Apakah Mas Patra mau koreksi ya? KPAI sejak pertama laporan ibu tanggal 24 Maret ya sampai persidangan ini
ya pada tanggal 27 Agustus 2014 disidangkan, ibu ini salah satu yang paling banyak mengeluarkan statement bahwa klien kami itu ya, adapun tuduhan-tuduhannya kami clipping. Jadi kalau pada rentang waktu ya 24 Maret sampai Agustus, klien kami itu silent, diam. Orang ini dari kelas bawah, mereka petugas kebersihan ya, itu pekerja PT ISS ya. Paling hebat sebulan itu dapat 700.000 atau 900.000. Oke. Hanya untuk membiayai hidup. Oke. Ya. Tapi gini Mbak. Jadi pada waktu 27 kami pegang, jadi kami tidak pada waktu penyidikan nggak pegang. Ya. Mereka itu sudah diadili lewat apa? Lewat media. Jadi pada waktu saya pegang perkara Mbak Balkis, ya, dari 10 orang yang dibilang kasus JIS ini, 10 orangnya percaya semua bahwa pelaku ini yang melakukan. Satu. Oke, jadi Anda kata bahwa maksudnya sekarang saya mau bilang, alhamdulillah dari 10 ya, coba kita tanya di jalan atau tanya teman-teman kita, ada juga sekarang yang nggak percaya gitu. Benar putusan sekarang ini terdakwa itu divonis, benar. Tetapi yang saya perlu garis bawahi, putusan ini belum final. Oleh karenanya masih ada upaya hukum. Nah, tapi saya mau bilang begini ya. Ini yang tadi bilang, ini loh Mbak ya. Ini dari 12 kali, 13 kali peristiwa normal. Coba bayangkan ya, saya mohon disorot ini. Yang ya. tidak bisa mungkin dipotong dulu itu, Nah, tidak bisa masuk ke. Oleh karenanya ya. itu satu. Yang kedua, ini kan ada ini KPAI, tolong dong demi hukum. Ya, demi hukum, tolong juga ya dorong untuk investigasi. Benar nggak ada penyiksaan? Oke. Ya, ini pada waktu orang yang hidup. Oke. Dan ini dari tim ini yang bernama siapa? Azwar. Azwar ya. Azwar yang berusia? Usianya sekitar 20-an ya. Oke, ya. baik. Ini kan dari investigasi juga TV One. Iya, betul. Ya, ini kan? ada di program kami terus. Artinya apa? Artinya kalau ini sudah notoirfated, fakta yang tidak usah dibuktikan lagi, ada seseorang meninggal di dalam kekuasaan dan perlu disidik. Oke. Apa benar dalam peristiwa itu ada penyiksaan atau tidak? Satu. Baik. Yang selanjutnya yang saya mau bilang, selanjutnya ditahan dulu Mas Patra, kita harus jeda dulu sesaat lagi. Mudah-mudahan dari pihak kepolisian juga ada responnya soal ini, tapi kita jeda dulu sesaat lagi.